Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, kita ketemu lagi di dalam doa pagi pada bulan ini, minggu ini. Setelah beberapa saat kita tidak bertemu, namun puji Tuhan dan haleluya, kita bertemu lagi dengan keadaan damai dan sejahtera. Dan sebelum kita merenungkan pada pagi hari ini untuk landasan kehidupan kami pada hari lepas hari, mana kita bersama-sama bertelut dan berteduh di dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami memuji syukur dan terima kasih atas perlindungan Bapa. Semalam kami telah istirahat. Pada hari yang baru ini Tuhan bangunkan dan membimbing kami di rumah ibadah ini dengan selamat. Kami akan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di mana saja pun berada. Kami akan merasakan firman Tuhan untuk landasan kehidupan kami di dalam doa pagi ini. Kami mohon tuntunan Tuhan dan mohon kehadiran Tuhan untuk memampukan kami merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, setelah kami istirahat semalam dan Tuhan membimbing kami semuanya berkumpul di rumah ibadah ini, marilah kita bersama-sama menghayati dan merasakan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, yang diambilkan dari Roma 11 ayat 19 sampai dengan 24. Roma 11 ayat 19 sampai 24 yang demikian difirmankan. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antara sebagian tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli,
ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk menyangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan kehendakmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats pagi hari ini akan kita ambilkan pada bacaan ini tadi, kami ambilkan pada ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga akan menyayangkan kamu. Maka dari itu, pada ayat 20 bagian terakhir juga dituliskan, janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Bapak Ibu yang terkasih, ada peribahasa Jawa yang mengatakan kesombongan itu, ada pepatah Jawa yang mengatakan suro diro jaya diningrat lebur dining pangastuti. Jadi kesombongan itu akan berakhir dan sirna kalau yang menghadapi itu dengan lemah lembut, tulus kasih, berbelas kasihan, suka menolong. Kesombongan itu akan lenyap karena dengan bisa dilunturkan dengan kerendahan hati. Seperti ajaran Tuhan Yesus kepada umatnya, bahwa kita selalu diajarkan untuk rendah hati dan saling menyayangi, saling menolong, dan saling setia. Itulah landasan kehidupan rohani kami. Bersyukur kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang tidak tega kita sebagai umat percaya ini mengalami suatu kehancuran karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, konon ada cerita bahwa di Inggris ada seorang ratu yang bernama Victoria. Beliau sangat ternama dan dicintai oleh rakyatnya. Di sebuah pinggiran kota, hiduplah seorang ibu dengan anaknya yang berusia 20 tahun. Dari ibunya, anak ini sering mendengarkan kisah tentang ratu yang baik hati itu. Timbul dalam hati yang si anak kecil ini kerinduan untuk bertemu dengan sang ratu. Pada suatu hari, ia memberanikan diri datang ke istana untuk bertemu dengan ratu, dan di pintu gerbang ditanya oleh seseorang penjaga yang bertubuh tinggi, besar, dan berwibawa. Katanya, "Hai adik kecil, mau kemanakah engkau?" Dia menjawab, "Saya mau bertemu ratu." Jawabnya dengan berani. Penjaga itu menjelaskan bahwa ratu tidak boleh sembarangan dikunjungi oleh orang biasa. Alangkah sedih kecewaannya anak kecil itu tidak bisa bertemu dengan ratu yang dirindukan itu. Ia hanya bisa menangis di luar pintu gerbang istana. Sewaktu ia menangis dengan sedih, tiba-tiba ia mendengar suara yang lemah lembut dan menegurnya. "Adik kecil, mengapa engkau bersedih?" Sungguh bergetar hatinya si adik kecil itu dengan teguran yang lemah lembut itu. Dengan cepat ia mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang menegurnya. Di depannya berdiri seorang pemuda yang cakap, berdiri dengan berwibawa dan lemah lembut. Dengan terseduh-seduh ia menceritakan maksud dan tujuannya berada di pintu gerbang dan merasakan sedih untuk bertemu dengan ratu, tetapi dihalangi oleh petugas. Apa pesan yang berlemah lembut itu tadi? Janganlah bersedih, ikutlah aku.
Engkau akan bertemu dengan ratu, katanya menghibur. Anak itu lalu mengikuti pemuda cakap itu dan mendekati pintu gerbang istana. Dengan takut-takut ia melihat kepada penjaga pintu yang bertubuh tinggi dan besar itu. Ternyata sungguh heran. Penjaga itu tidak menghalangi ia untuk masuk ke istana. Wow, alangkah indahnya istana ratu itu. Tamannya dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni. Burung-burung dengan bebasnya berterbangan ke sana kemari. Oh, alangkah senang dan bahagianya hatinya dapat masuk ke istana. Itu kebanggaan bagi seorang yang merindukan untuk bertemu dengan ratu dan masuk di dalam istana. Sesampai di hadapan ratu, maka pemuda itu berkata, "Bunda, di sini ada seorang anak ingin bertemu denganmu." Apa yang didengar selama ini tentang ratu memang tidak salah. Sungguh baik hati dan ramah sekali ratu terhadapnya. Dan ia mendapatkan banyak sekali anugerah. Senang dan puas ia meninggalkan istana. Dalam seumur-umur hidupnya, ia tidak akan melupakan pengalamannya itu. Siapakah pemuda yang membawa masuk ke istana? Pemuda itu tidak lain dan tidak bukan adalah putra mahkota kerajaan Inggris, yang kemudian raja terkenal dengan nama Edward ke-7. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak dapat mendekati istana secara manusia ataupun mendekati istana kerajaan surga yang diimpi-impikan oleh setiap umat yang bertobat. Namun karena kesombongan, karena kurang rendah hati, kurang peduli dengan sesama, sehingga itu menghalangi untuk pencapaiannya menuju dan menghalangi beberapa relasi itu akan terhambat karena kesombongannya itu. Bukankah kita selalu diajarkan untuk saling menyayangi, rendah hati dan lemah lembut itu sebagai dasar kehidupan rohani kita? Seperti halnya Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang pencangkokan. Kalau pencangkokan itu tidak dicangkokkan pada aslinya pohon zaitun itu, tentunya tidak akan timbul sebagai dan buah yang baik. Begitu pula kehidupan rohani kita. Allah yang Maha Suci dan kita sebagai manusia adalah najis dan kotor karena dosa kita. Kalau kita tidak dicangkokkan di dalam kesuciannya lagi melalui firman dan iman kita yang diajarkan Tuhan Yesus, mana bisa kita untuk mendekati kerajaan surga? Seperti halnya pemuda yang mendambakan untuk masuk ke istana dan bertemu dengan ratunya, namun pertolongan yang lemah lembut dengan kasih sayang, mari ikutlah aku ternyata bisa bergetar hati dan itu tulus ikhlas membimbing anak itu untuk bertemu ratunya. Apalagi kita sebagai orang yang telah jatuh di dalam dosa ini, ada penolong yang lemah lembut mengajarkan kami untuk bisa bersama-sama tanpa hambatan melalui Tuhan kita yang menolong. Kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus Kristus Putra Tunggal Allah telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Yesus mendapat keampunan dosa melalui Yesus sebagai perantara kita. Maka dengan bebas tanpa takut kita mendekati tahta Allah. Kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima perdamaian itu. Itulah karena kelemah lembutan Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk kita lakukan hari lepas hari, melayani sesama kita dengan kelembutan hati dan tidak sombong. Kita dipesankan janganlah kita sombong. Itulah kehidupan kami. Kita kembali pada kehidupan kita. Mampukah kita melepaskan kesombongan kita? Mampukah kita melepaskan arogan kita? Mampukah kita selalu turut dan seiman dengan ajaran-ajaran sehingga kita tidak
terlalu sulit untuk memasuki kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Kita dipesankan untuk tidak saling menyombongkan diri dan tidak boleh sombong. Demikianlah Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami. Karena Tuhan telah membimbing kami untuk merasakan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan akan keadaan kami masing-masing. Janganlah kamu sombong. Melalui pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa kita diajarkan untuk lemah lembut, setia dan setia kawan, saling bahu-membahu dan saling menolong. Itulah kehidupan kami dan kami saling menghormati sesama itulah. Sehingga melalui pelajaran itu kami juga akan mengingat hal-hal kesombongan kami. Maka ya Tuhan, bila mana di dalam kami merenungkan ini terdapat dosa dan kesalahan ini, kami mohon maaf. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama meninggalkan tempat ibadah ini menuju tempat tinggal kami masing-masing. Kami mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami lepas hari. Berkatilah semua saudara-saudara kami yang seiman ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.